Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Di akhir tahun kemarin bro, si Intel itu udah merilis produk terbaru untuk prosesornya yang dikasih nama Alder Lake Series. Dan dia dikenal juga dengan Intel Gen 12. Cuman problemnya adalah buat teman-teman yang ingin menikmati performa Intel Gen 12 di laptop terbaru itu nggak lantas langsung jadi dan udah ada di pasaran. Pasti agak delay. Yang keluar waktu itu cuman prosesor buat desktop saja. Namun sekarang ini udah vendor-vendor udah pada bikin produknya dengan inovasinya masing-masing, plus juga tampilan-tampilan yang baru serta fitur-fitur yang bisa membantu semua pekerjaan kalian. Mulai dari merek Asus, MSI, Acer, Lenovo dan juga yang lain. Tapi kali ini kita akan kasih informasi seputar produk terbaru dari MSI yang menggunakan prosesor Intel Gen 12 serta produk ini udah diredesain ulang. Tampilannya cakep sekali bro, plus juga bobotnya enteng kalau kita bawa kemana-mana. Here we go, MSI Modern 14 C12M. Seri baru biasanya keluarnya itu satu-satu bro. Kali ini kita kedatangan dua produk sekaligus antara i5 dan i7. Kita bingung waktu itu mau nge-review satu-satu apa jadi satu. Karena kalau kita lihat modelnya sama, secara feel penggunaan ya otomatis sama, cuman beda coran aja. Kenapa nggak kita sekaligus di-review jadi satu, terus kita bandingkan performa antara i5 dan i7. Biar nanti kalau teman-teman beli itu udah benar-benar paham, oh kebutuhan saya di sini. Oh, kebutuhan saya bukan di sini, atau mungkin malah sebaliknya. Tapi yang jelas kalau kita ngomongin soal harga, harganya udah cukup kompetitif kok bro. Varian i5 dibanderol di angka 10 jutaan, untuk varian i7 di harga 12 jutaan. Selisihnya kurang lebih 2 juta. Dan kalau kita melihat dari segi nama yang dikasih di varian produk ini, sebenarnya ini akan bermindset orang mikirnya, wah ini pasti modelnya sama. Enggak bro, ini udah dibuat dengan wajah baru, terus juga materialnya baru, tapi tetap memiliki fitur premium yang dikasih nama standar military grade 810H. Jadi ini laptop akan bandel kalau kalian digunakan di berbagai kondisi. Memang kalau kita melihat dari segi material, produk ini agak mengalami sedikit penurunan eksklusivitas menurut saya. Yang 2 tahun lalu atau mungkin di varian Gen 11 seri Modern 14 itu menggunakan casing berupa aluminium. Kali ini dia menggunakan casing yang berbahan dari plastik polikarbonat. Secara bobot memang lebih enteng, tapi kalau menurut saya lebih eksklusif kalau ini laptop casingnya berbahan aluminium. Tapi kalau ngomongin soal bandel nggak usah ditanya karena udah memiliki sertifikasi tadi. Untuk produk ini dia memiliki dua buah warna. Yang kita review ini warnanya hitam, ada juga yang warnanya putih atau silver kalau nggak salah. Tapi yang rata-rata ada di pasaran setahu saya yang warna hitam seperti ini bro. Untuk pemakaian sehari-hari yang namanya laptop, pakaian yang paling sering kita gunakan adalah layarnya bro. Dan di seri MSI ini udah dikasih hardware yang cukup bagus berupa IPS level panel, terus resolusi Full HD serta jenis layar anti glare. Memang kalau kita lihat dari segi akurasi, produk ini memang tidak dibuat untuk kebutuhan konten kreator. Sehingga di seri MSI ini juga tidak memiliki akurasi yang benar-benar bagus, contohnya 100% sRGB. Cuman kalau menurut saya ini gunakan untuk kebutuhan kalian kayak desain Corel, Photoshop, Illustrator, ataupun menggunakan Adobe Premiere, saya rasa juga masih oke dan nggak ada masalah. Sementara kalau untuk cari hiburan, layarnya pasti nyaman bro, karena produk ini udah nyaman banget di mata. Terus yang jelas produk ini juga dilengkapi dengan kamera yang cukup bagus hasilnya, yang posisinya disematkan di bagian atas, serta dilengkapi dengan bezel tipis di bagian sisi kiri, kanan maupun atas. Terus ada satu inovasi yang unik menurut saya di sini untuk urusan layar. Jadi posisinya kayak gini bro. Ketika teman-teman ingin menunjukkan hasil kinerja kalian sama atasan ataupun sama konsumen, mungkin kalian akan secara normal laptop kalian dibuka, terus kalian balik kepada konsumen kalian untuk menunjukkan hasil kerjanya. Di seri ini enggak bro, kalian cukup tekan tombol flip and share yang ada pada keyboard, terus layar kalian dibuka 180 derajat kayak gini, udah deh muter itu gambar kalian dan langsung bisa menghadap ke konsumen kalian. Sehingga kalian akan lebih mempermudah menjelaskan hasil kerja kalian, terus juga akan lebih keren. Terlihat simpel tapi nyatanya sangat bermanfaat bro. Lanjut lagi kalau untuk pengalaman pengetikan. Di seri MSI Modern 14 yang terbaru ini juga dikasih keyboard yang memiliki feel pengetikan yang cukup nyaman. Key driver yang cukup lebar dan juga backlight warna putih akan memudahkan kalian untuk mengetik di situasi kondisi apapun juga.
Terus produk ini juga dikasih inovasi untuk touchpadnya jauh lebih lebar dibandingkan modern sebelumnya. Misalkan ini posisinya kalian ketinggalan mouse, terus juga harus buru-buru mengerjakan suatu kerjaan, ini touchpadnya cukup responsif dan enak banget pergerakan tangan kalian. Terus kelanjutannya lagi, produk ini juga memiliki colokan-colokan I/O port yang cukup lengkap. Mulai dari USB tipe C yang bisa kita manfaatkan untuk ngecas kalian, port HDMI untuk presentasi, dan juga colokan card reader, dia udah disematkan di produk seperti ini. Dan yang jelas, ini produk juga dilengkapi dengan konektivitas terbaru berupa Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.0. Tinggal pakai, colok kiri kanan, semua urusan pasti beres bro. Sekarang kita akan lanjut ngebahas jeroan yang ada di kedua buah laptop ini. Tapi sebelum itu, kita akan ngasih tahu bahwa prosesor Intel ini ada banyak macamnya bro. Secara keseluruhan sih ada 4 macam yang memang memiliki tujuan dan juga performa yang berbeda-beda. Tentunya harganya nanti juga akan beda. Yang pertama ada U series, terus ada P series, H series, dan HX series. Kalau yang U series ini akan sering kalian jumpai di laptop yang tipis, terus dia itu baterainya awet dan tahan lama. Yang berikutnya kalau P series ini dia lebih powerful dari U series, namun konsumsi dayanya dia lebih besar, otomatis baterainya akan lebih boros. Contohnya kalau kalian beli akan ditemukan di varian produk seri MSI Summit E14 atau yang 15 series. Itu dia lebih powerful bro, tapi ya efek sampingnya baterainya akan sedikit boros. Yang ketiga adalah High Performance series atau biasa kita jumpai di seri laptop gaming di merek apapun juga. Kalau X series ini gampang, pokoknya laptopnya tebal, penggunaan VGA GTX ataupun RTX itu rata-rata adalah H series di seri Intel Gen 12 nya. Dan yang terakhir adalah seri HX series. Kalau HX series ini akan sering kalian jumpai di seri laptop yang tipis tapi dalamnya powerful bro, yang memang dibuat oleh Intel untuk segmennya itu konten kreator. Jadi memang beda-beda kebutuhannya, beda juga nanti harga yang ditawarkan di masing-masing vendor. Oke, kita kembali lagi ke seri MSI modern yang akan kita review ini. Di kedua buah seri ini dia menggunakan U series, yang artinya laptop ini modelnya tipis, plus untuk daya tahan baterainya lebih awet dibandingkan semua jenis prosesor yang ada di segmen Gen 12 yang udah dibuat oleh Intel. Untuk varian i5, varian produk ini menggunakan seri 1235U series, sementara yang i7 dia menggunakan seri 1255U series. Nah, di sini kalau kita lihat di atas kertas datanya secara kecepatan, otomatis pasti akan lebih kencang Gen 12 kalau kita tes. Tapi ada beberapa sudut pandang, mungkin kalau teman-teman mau beli berdua produk ini, milihnya gini bro. Salah satunya adalah harga. Dari varian i5 ke i7 selisihnya ini 2 juta. Ini bukan harga yang kecil menurut saya. Tapi kalau kalian melihat untuk faktor-faktor yang lain, ini mungkin bisa jadi tolak ukur. Contohnya di varian Core i5 dia menggunakan RAM 8GB yang memang nggak bisa di-upgrade alias tersolder. Sementara untuk varian i7 dia RAM-nya udah menggunakan 16GB. Otomatis secara performa juga akan lebih mentokan yang i7. Tapi harganya selisihnya juga lumayan loh bro. Terus yang ketiga, produk ini untuk spek-spek yang lain, contohnya penyimpanan juga Windows, dia sama bro, sama-sama pakai SSD M.2 NVMe 512 dan memang nggak ada slot tambahan. Jadi kalau teman-teman pengen upgrade harus dicepot SSD bawaan, terus diganti ukuran yang lebih gede. Terus ciri khas MSI adalah ketika dia bikin produk rata-rata masih hanya menggunakan Windows aja dan masih tanpa Office. Mungkin next time bisa membuat produk yang memang udah lengkap. Itu harapan saya dan mungkin harapan teman-teman yang lain juga sih. Ini ada sesuatu yang cukup menarik menurut saya. Selain kita membicarakan prosesor, memori, ada juga faktor yang kelihatannya sepele tapi juga menurut saya udah berbeda banget performanya antara Gen 11 sebelumnya dengan Gen 12 yang ada di varian produk ini. Apa itu mas? Itu adalah VGA Intel Iris Xe nya. Jadi gini, meskipun laptop-laptop ini tidak menggunakan VGA discrete grafis, tapi nyatanya pas kita gunakan untuk kebutuhan gaming, contohnya Genshin Impact, dia itu benar-benar smooth dan nyaman bro. Jadi saya bisa simpulkan memang performa dari kedua buah produk ini dia cukup meningkat signifikan dari yang sebelumnya ke generasi ke-12 ini, meskipun tanpa VGA discrete. Aneh kan ada VGA discrete-nya, wah ya pasti tambah yahut bro, tapi ya nantinya efek sampingnya harganya pasti lebih tinggi. Selain itu kalau kita melihat dari segi konsumsi daya, produk ini masih terbilang sangat awet sekali. Seperti awal saya bicarakan tadi bahwa seri U ini adalah memang dibuat oleh Intel untuk laptop yang tipis dan untuk baterai yang awet. Di laptop ini dia sudah menggunakan baterai dengan kapasitas 38,5 Wh dan kalau digunakan dia mampu bertahan di angka 6 hingga 7 jam kerja. Sangat awet sekali dan cukup powerful kalau menurut saya. Jadi kalau saya simpulkan, produk yang memang dibuat oleh varian MSI ini lebih segmentasinya untuk kebutuhan kantoran yang butuh powerful serta awet.
Beda cerita kalau kalian ingin kebutuhan untuk konten kreator, ini agak kurang cocok bro. Setidaknya tapi kalau untuk kebutuhan kayak Photoshop yang ringan-ringan, ataupun buat kalian cari hiburan, misalnya gamenya nggak triple A sekali, kayak Valorant ataupun Genshin yang kita tes tadi, ini sudah benar-benar nyaman. Tapi overall kembali lagi bilangnya sama kalian, budget antara 10 hingga 12 juta, cocok nggak kalian bungkus untuk varian laptop yang menggunakan prosesor Intel seri Alder Lake kayak gini? Ya sudah, mungkin kasih bro informasinya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jos. Oke, semoga bermanfaat kawan.